Halo guys, kali ini kita akan bongkar bedah buku foto ya karyanya Abi Rafdi Alfar, judulnya Lullaby. Kita lihat nih bukunya sebenarnya ukurannya ya mirip-mirip A5 ya. Terus ini ilustrasi ya, kalau teman-teman lihat ilustrasi, nah di sini ilustrasi, terus punggung bukunya kita lihat ya. Sini ada logo ya. Terus ada judul buku, ada nama fotografernya, terus bagian belakangnya ada barcode-nya. Ini nanti ke Spotify ya, ada ISBN ya, artinya udah terbit ya, resmi, dan ada logo penerbitnya. Nah ini kalau dibuka ya, dia masih nyambung tuh ya, gitu. Nah kalau dibuka ya, di sini ada ilustrasi ya. Kita lihat di sini jilidnya, ini jilid jahit. Ini ada kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Catron, atau kalau bahasa Inggrisnya 9 signature ya. Terus di sini ya dia seperti ini ya. Jadi itu begini, kayak gini ya. Terus di sini ada quote, mari berdoa sebelum tidur. Okay, this is very nice. Karena ini salah satu inspirasinya itu sebenarnya ibunya dulu tuh suka ngedongeng sebelum dia tidur kalau nggak salah, kata Abi. Nah kalau kita lihat ya pas opening ya, itu langsung disuguhkan sama yang namanya ada ilustrasi dan foto ya, ilustrasi dan foto. Terus ya, kita bisa lihat di sini jilidnya ini rapi banget ya, gitu. Nah ini cukup menarik karena memang buku fotonya si Abi ini kolaborasi antara ilustrasi dan foto ya. Jadi kalau teman-teman lihat bukunya itu ilustrasi foto, tapi dia nyambung gitu, kayak nyambung gitu. Jadi kayak ada orang tidur di sini, terus di sini di atasnya itu ada ilustrasi burung lagi nurunin granat ya, gitu. Nah kalau kita balik lagi, nah ini juga nih, ini kalau teman-teman DKV ngeh gitu ya, dia pakai metodenya metode Gestalt ya, proximity ya, kedekatan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini lagi-lagi ya ilustrasi foto. Di sini ada tiang ya teman-teman, tiang, terus masuk naik ke atas itu ya, lanjut ke atas adalah bagian sebuah tiang restoran gitu, apa sih namanya tuh ya, sebagai penanda bahwa ini sebenarnya maybe this is the person ya, si pedagang baksonya. Ini pedagang bakso ya teman-teman, bakso Malang kayaknya ya, let's say gitu. Nah ini restoran gitu, mungkin si ilustratornya punya ide one day nih dia akan punya restoran bakso gitu. Terus kalau lihat gitu ya, di ini nyambung gitu kan. Nah kita masuk lagi, nah ini ilustrasi lagi sama foto ya. Di sini ini tulisannya sih bro pangkalan truk. Sini orang tidur, di atasnya ini sebenarnya adalah indoor atau bagian dalamnya si truk gitu ya. Jadi kayak suasana truk, di dalam truk tuh ada orang tidur gitu. Kalau terus kita lihat lagi, nah ini juga lagi-lagi ini prinsip Gestalt yang proximity, kedekatan. Kenapa? Karena si ilustratornya itu ya, dia ngelanjutin tanaman-tanamannya yang hijau itu, terus di atasnya dibikin daun-daun tanaman gitu. Dan ini lagi-lagi ya teman-teman, ini di bawah tuh ada ini kayak bukan selang ya, tapi kabel. Mungkin para pekerja yang ada suara pekerja gitu ya. Terus di atasnya dibikin selang juga. Jadi
secara kalau kita ngeliat desain gitu ya, ini ada warna yang sama, ada nggak hanya proximity tapi juga ada similarity dari apa warna dari selang, dia pakai juga tuh warna merah di atas gitu. Tapi imajinasinya itu kalau teman-teman lihat di situ ya, orang yang kayak dililit selang, entah kabel atau apa gitu ya, itu kayak macam ular gitu ya. Kalau teman-teman lihat di bagian ini kan orangnya lagi main musik gitu ya. Ini kayak wakil rakyat yang ya lah, kayak zaman sekarang kan wakil rakyat kayak gimana. Ya, I will not tell about that ya. Jadi ini bisa persepsi masing-masing lah ya. Gitu, karena kita ngeliat di sini merah putih, this is our flag gitu kan. Terus orang-orang tidur ya. Dan yang nyusulin pun pakai topi ya, sama kayak orang yang tidur di sini, dia pakein topi gitu. Ini ya let's say ini Dewan Rakyat lah. Oke. Kemudian nah ini foto dengan foto ya, ini agak beda nih gitu. Ternyata gini ya teman-teman, buku foto itu adalah kolaborasi antara fotografer, buku fotonya Abi ya, fotografer, ilustrator, dan desainer grafis juga di sini. Karena ini bikin buku foto pas workshop buku fotonya gue Art Gallery, dan gue yakin pasti ada masukan juga dari para mentor atau kurator ketika mereka meletakkan sebuah foto di halaman ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal itu kan dia ya ilustrasi foto, pas di sini ini tuh halaman 9-10 kalau nggak salah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10 itu ada jeda ya. Kalau teman-teman lihat di sini foto-foto, tapi jedanya pun nggak sembarangan, maksudnya nggak dipilih foto secara random, ini ada konsepnya lagi gitu. Jadi fotonya itu untuk halaman ini foto sama foto tetap memperlihatkan orang tidur, tapi di sini ada kesamaan ya. Lihat nih ya, warna, dari kesamaan warna ini kalau anak desain yang elemen atau unsur-unsur desain itu ada yang namanya elemen warna, garis, bentuk, kemudian tekstur. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini ada persamaan elemen warna ya, itu apa, merah. Terus ini ada elemen bentuk ya, jadi ada garis-garis itu, dan sama-sama lagi-lagi prinsip gestaltnya adalah apa, similarity, yaitu kesamaan. Entah itu kesamaan tuh nggak mesti kesamaan bentuk atau aktivitas ya, tapi juga bisa kesamaan warna, kesamaan tekstur kayak gitu. Jadi lagi-lagi memang kalau dilihat secara keseluruhan, nanti teman-teman bisa cek di video gue yang lain, ada buku ini ya, tapi nggak dibahas secara detail kayak gini. Itu memang teori atau prinsip gestaltnya banyak dipakai di buku ini gitu, dan jarang sekali mungkin fotografer ngeh gitu ya bahwa prinsip gestaltnya bisa dipakai di dalam pembuatan buku foto gitu. Nah kalau kita lanjutin lagi, ini lagi-lagi ilustrasi foto ya, ilustrasi foto ya, ini menarik banget nih ya. Jadi lagi-lagi prinsip proximity, ilustrasi foto ya, ilustrasi foto again and again. Dan kemudian di saat halaman ke 19-20 ini lagi-lagi ada jeda foto sama foto gitu. Tapi saya yakini juga ketika sequencing ya, ketika dalam pengurutan itu pasti nggak dibuatnya tidak dengan random aja, enggak, pasti ada konsepnya gitu. Kenapa yang di awal tadi fotonya orangnya di tempat duduk gitu kan, terus yang ini pada saat jeda ini orangnya di mobil tidurnya gitu ya, sama-sama di mobil walaupun ini di depan di bagian belakang, tapi sama-sama
mobil gitu kan, dengan kondisi yang beda ya, foto atas foto bawahnya gitu. Jadi cukup menarik nih gitu. Artinya apa, buku foto ini menampilkan sisi nggak apa namanya, nggak ngebosin juga gitu, nggak melulu mesti foto dan ilustrasi, foto ilustrasi, tapi di combine juga ada jeda. Kalau bisa dibilang sih ini jeda ya teman-teman, jadi biar orang nggak bosen juga. Ini menurut gue, pandangan gue ya gitu. Kemudian dilanjut lagi ilustrasi foto gitu kan. Ini cukup menarik, ilustrasi foto. Nah kemudian di halaman 14-15 ya, dijeda lagi sama dia again and again gitu ya. Itu nggak sembarangan juga. Kalau dilihat ya fotonya, naruh fotonya, teman-teman bisa lihat di sini lagi-lagi prinsip Gestalt ya, apa, similarity. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini tidurannya nih, ada ya orang bisa tiduran begini nih ya, begini, terus ini begini juga, sama juga gitu. Nih hebatnya ya, maksudnya dalam rangkai buku foto ini itu nggak sembarangan gitu, bener-bener apa namanya, si fotografer ini menangkap momen ya. Ini kalau bisa dibilang masuknya kayak genre street photography ya, karena mengcapture apa adanya tanpa settingan, candid, dan di ruang publik gitu. Orang tidur gitu tanpa settingan gitu. Ini menarik juga gitu. Di sini apa, similarity lagi gitu ya, walaupun kalau kita lihat ya ini kan nggak nyambung ya, cuma nyambungnya adalah ya posisi tidurnya itu gitu ya. Kemudian masuk lagi ilustrasi foto gitu ya. Ilustrasi foto ini menarik juga ya, ini adegan kayak kiamat gitu. Nah kemudian di 24-25 ya, selanjutnya itu lagi-lagi jeda foto dan foto. Lagi-lagi di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada prinsip Gestalt lagi, yaitu warna. Rosotannya warnanya biru, ini biru juga. Dan lagi-lagi ada orang, cuma bedanya kalau ini kecil, sini orang dewasa ya, di bawah mainan anak-anak ini ya, gitu. Dan ada juga warna merah, kuning. Ini saya yakin lokasinya beda, ini nggak sama gitu ya. Kemudian lagi-lagi apa namanya, ilustrasi foto. Dan si ilustrator juga memperhatikan warna ya, ketika kalau teman-teman lihat di sini, ini tasnya di warna merah, topi merah, terus di sini merah juga gitu kan. Bisa aja kenapa uangnya nggak biru, atau kan ada ya 50.000 biru gitu, atau 20.000, di sini merah gitu, dia pakainya warna merah. Terus lagi-lagi ilustrasi foto ya, ilustrasi foto. Nah ini lagi-lagi ada jeda foto-foto gitu ya, dengan lagi-lagi again and again. Nih di sini crowded banget, dan di sini juga crowded banget gitu ya. Ini pedagang ya, sama-sama pedagang tapi beda barang dagangan atau produknya gitu. Cuman again and again it's about sleep gitu ya. People sleeps everywhere. Again, terus ilustrasi foto ya. Nah kemudian jeda lagi foto dengan foto gitu ya. Yang di sini yang menarik, walaupun ini posisi tidurnya beda ya, tapi dari segi warna ya agak-agak ada kemiripan lah ya gitu. Jadi ada tanaman juga di sini, ada tanaman juga di sini gitu. Ilustrasi foto again and again ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, sini ini ibu hamil gitu ya. Terus ilustrasinya masih dengan pakai warna yang sama gitu ya, dengan fotonya ada warna biru apa dipakein juga di ilustrasinya. Terus dia gambarkan it's kinda like hope gitu ya, harapan ya dari wanita yang di sini. It's very emotional gitu. Kemudian next ada jeda lagi gitu ya,
foto dengan foto, terus ilustrasi foto again ya, bikin bentuk tidurnya ya, ilustrasi foto gitu ya, ilustrasi foto, and then this is the last ya, ini yang terakhir. Setelah itu kita masuk ke bagian artist statement kalau saya bilang ya. Jadi di sini adalah bisa dibilang latar belakang kenapa sih si fotografer bikin buku ini, terus atau project ini dikerjakan selama berapa tahun gitu, terus kenapa dia angkat tema ini gitu. Jadi this is what we call as a artist statement di sini ya. Kemudian kalau kita lihat ya teman-teman, secara desain di sini teman-teman bisa lihat di sini pakai hurufnya adalah huruf script. Kemudian teksnya, body teksnya, ini headingnya atau title-nya dia pakai script, dan body teksnya dia pakai sans serif ya, jenis sans serif. But I don't know what typeface is it. Saya nggak tahu ini typeface-nya apaan. Sama nih, jadi dia pakainya dua bahasa ya teman-teman. This is Indonesia and then the second one is English. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada juga ini namanya Abi Rafdi Alfar. Ada juga statement atau bukan statement ya, tulisan dari mentor ya. Kebetulan mentornya adalah Oscar Matullah. Nah, cuma kita bedain lagi nih. Kalau tadi dia skripnya tipenya kayak gini ya, yang untuk mentornya dia pakai fontnya beda lagi nih. Gitu. Tapi untuk body text-nya sama gitu. Ya. Nah, kemudian again ini bilingual, dua bahasa ya. Jadi tetap fontnya yang dipakai sama. Kemudian ada lagi tulisan nih dari penulis, ini namanya Artin Suryajaya. Dia pakai fontnya tetap sama kayak yang Oscar Matullah tadi pakainya, handwriting kayak gini, terus body textnya sans serif. Kenapa sans serif? Dia lebih ini ya, secara keterbacaan dia lebih bagus ya sans serif. Terus masuk lagi ya, di sini ada foto apa namanya si fotografer ya. Jadi kalau teman-teman bikin buku profil biografi kayak gitu-gitu tuh nggak mesti fotonya formal ya, non formal pun nggak masalah gitu, nggak ada ketentuan kecuali itu buku-buku ilmiah gitu ya, nggak mungkin kasih foto biografinya kayak gini lah gitu. Photobook it's an artwork. Nah, kemudian di sini dijelasin lagi ada wilayah dia motret gitu ya. Ini menarik sekali nih ya. Di sini East Jakarta ya. Di sini semua wilayah Jakarta itu dia foto. Dari mulai timur, utara, tengah, pusat bukan tengah ya. Selatan dan barat semuanya, dan dia kasih tahu titik-titiknya nih. Itu ada berapa di sini? Ada berapa? Di sini kayaknya nggak tahu nih, Pasar Minggu bukan nih, Pasar Minggu mana sih? Jakarta Pusat itu Jakarta Barat ada berapa? 6 gitu kan. Jakarta Utara ada berapa gitu. Jadi dia kasih tahu gitu. Ada berapa foto di sini. Oke. Kemudian di sini ada lagi yang namanya dalam buku foto ya, teman-teman. Ini namanya adalah indeks. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, menariknya adalah indeks ini isinya apa sih? Kalau teman-teman lihat, perhatikan ya, ini foto yang di halaman pertama ya. Isinya adalah lokasi Pejambon Sentral Jakarta. Dan tahun dia ambil foto ini. Ya. Jadi kalau nggak salah ini dikerjain selama 4 tahun ya. Ya, dari 2016 sampai 2020 kalau nggak salah. Bener nggak, Bi? Kalau salah, ntar kalau yang punya buku nonton gue ini salah lagi. Ya nggak masalah sih, 4 tahun gitu. Jadi dia kasih indeks. Nah, pertanyaan gini, kenapa sih foto itu nggak dikasih caption
di setiap halamannya gitu ya. Kenapa ini nggak dikasih bawahnya aja sih kan? Let's say yang awal tadi ya, kan bisa aja dikasih di sini bawahnya Pejambon, Sentral Jakarta gitu. Tahun 2020. Kenapa nggak dikasih? Oke, begini ya teman-teman. Buku foto ya biasanya ini optional ya. Biasanya orang lihat buku foto karena untuk menikmati foto-fotonya gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan dia mau kasih keterangan fotonya itu di indeksnya gitu. Jadi orang cuma nikmatin fotonya aja, si pembaca atau yang ngeliat foto itu dibebaskan gitu. Jadi ini pernah dengar ada teori yang the death of the author gitu ya, matinya sang penulis gitu. Jadi orang yang ngeliat karya dia bebas menginterpretasikan gitu, walaupun akhirnya at least ya di belakang itu ada artist statementnya gitu. Itu ada membahas tentang ini buku latar belakangnya kayak apa sih, kayak gimana gitu. Dan itu sah-sah aja teman-teman. Dan nggak mesti semua buku foto ada indeksnya ya. Kadang ada beberapa buku foto yang saya tahu tuh pakai caption gitu ya. Ini dia di belakang gitu. Belakang semua just foto aja tanpa ilustrasi. Ini indeksnya untuk foto aja. Nah, kemudian di sini di baliknya lagi ada about photographer ya. Dan dia nggak pakai bahasa Indonesia. Oke, nggak pakai bahasa Indonesia ya. Dia pakainya Inggris. About photographer siapa sih ini fotografernya dan ilustratornya siapa. Dan ini acknowledgements itu kayak halaman persembahan atau ucapan terima kasih ke siapa gitu ya. Sebagai rasa syukur ya kita ucapan terima kasih. Kemudian next adalah ini gue art galeri ya teman-teman di Pasar Santa. Ini fotografernya si Abi, ini mentornya si Mas Andi Aristiadi. Dan di belakang adalah kolofon. Nah kalau kolofonnya si bukunya Lullaby ini dari tadi nggak nyebutin nama buku ya. Ini buku fotonya namanya Lullaby ya teman. Nah ini ada publishernya gue art galeri, ada fotografernya, plus book designernya ternyata adalah si Abi. Ilustratornya Febriansa Ramadan, covernya siapa, mentor, teks, translator, naratif, event and exhibition karena ini bukunya dipamerin, publication, dan di sini ada undang-undang gitu ya. Ini buku nggak boleh diperbanyak tanpa izin si fotografer dan publisher atau penerbit. Terus ini ada print lab, ini yang nyetak atau ngeprint buku fotonya, ada ISBN-nya. Dan belakangnya adalah ini kayak ilustrasi antara ibunya Abi sama Abi ya, karena Abi dulu suka didongengin sama ibunya sebelum tidur. Terus sini ada lagi-lagi ucapan terima kasih ya, and then this is the last. Oke. Nah, buku foto ini teman-teman, this is a good buku foto ya. Kenapa? Secara tampilan desain agak beda gitu ya, beda. Dan lagi-lagi orang mungkin selama ini mikir buku foto depannya harus foto, enggak. Ini mendobrak again and again ya. Ini mendobrak bahwa if photo book it's not always about foto gitu, di covernya, terutama di covernya ya. Jadi dia bisa kolaborasi dengan ilustrasi dan berkonsep gitu. Kalau teman-teman lihat ya, mudah-mudahan saya bisa posting tentang alur layoutnya dia ya. Jadi nggak melulu mesti tentang ilustrasi foto, tapi itu tadi ada jedanya kayak foto dengan foto itu. Dan itu dipikirin benar-benar sama desainer juga, sama fotografernya, ilustratornya gitu. Jadi ya sama para mentor juga ya, karena ini ada mentornya gitu, sama kurator juga gitu. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Dan buku foto bukan cuma naruh foto ya, di halaman ini foto ini enggak gitu. Jadi sebenarnya ada prosesnya gitu, proses sequencing gitu, kurasi gitu. Jadi
buku fotonya akan lebih punya konsep yang bagus gitu. Nah, itu kelebihannya ya, kelebihannya desainnya udah cukup baik, udah oke, pemilihan warnanya juga oke, hurufnya, typeface-nya yang dipakai juga udah cukup baik gitu ya. Nah, cuma ada satu hal yang tidak konsisten gitu. Apa? Ketika di belakang sini ya, dia pakainya ini kan pakai dua bahasa ya, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Tapi sayangnya ketika di bagian iklannya, di bagian ini ya, about photographer, illustrator profile and acknowledgements, itu cuma bahasa Inggris tapi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau mau konsisten ya bilingual ya bilingual gitu dari awal, bahasa Inggris and Indonesia gitu, bahasa Indonesia gitu. Jadi itu ya, apa namanya, kemudian ya ini sih sangat disayangkan aja gitu. Jadi artinya gini, saya nggak tahu nih marketnya untuk orang Indonesia atau untuk orang luar negeri gitu ya. Kalau memang ada untuk orang di Indonesia, ya ini harusnya dijadiin bahasa Indonesia juga gitu, biar orang yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu tahu, oh ini ucapan terima kasih buat ini, oh ini fotografernya ini gitu. Ya walaupun nih bahasanya nggak terlalu ini sih, kalau menurut gue nggak terlalu rumit kali, nggak terlalu advance banget gitu, masih bisa lah dimengerti, tapi ya jadinya nggak konsisten gitu aja gitu. Terus overall ini udah oke, udah cukup baik ya. Buku foto lo lebay ya, bukan lo lebay mirip-mirip sih ketika baca ini bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ngeliat segmentasinya mungkin nih buat kedepannya ya bisa jadi buku ini akan dipamerkan ke skala internasional ya, makanya kenapa dia bikin bilingual dan judulnya adalah bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Indonesia gitu. Oke, sekian review bedah buku foto. Nih jarang-jarang bedah buku foto dibuat ya, sampai sedetail ini. Sebenarnya ini juga kurang detail ya, kita mau membahas kenapa warna segala macam, kenapa apa namanya huruf ya, tapi paling enggak mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk bisa saya bikin video-video lain lagi tentang buku foto ya. Your like, comment, and subscribe is very important for me. Iklan lagi. Terima kasih sekali lagi dan saya tutup. Sampai jumpa di next video insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.